Halo guys, ketemu lagi di channel saya Agusta Nova. Kali ini vlognya tentang otomotif. Jadi seperti yang saya bahas kemarin di sosial media saya, di Facebook dan di Instagram, tentang beberapa aksesoris tambahannya di mobil yang berguna. Gimana penjelasannya? Sebelum itu saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Puasanya harus kuat. Jadi walaupun video ini saya buat pada saat saya juga lagi menjalankan ibadah puasa. Jadi oke, langsung aja. Oke, yang perlu saya jelaskan adalah pertama, kenapa sih butuh indikator di mobil baru? Mungkin teman-teman pasti mobil baru itu tidak pernah bermasalah ya, karena baru mungkin gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik ulang, sebelum ada mobil baru ini ada riset yang dilakukan dari produk-produk sebelumnya. Jadi di mobil-mobil yang lama pada generasinya mereka benar-benar sangat safety. Kalau teman-teman tahu kenapa safety, jadi mulai dari panas dari mesin, panas dari oli, panas dari air radiator, terus kembali lagi ke kompresi mesin, semuanya di situ akan ditampilkan di indikator speedometer kita. Jadi kenapa hal itu harus ada? Nah, itu sebenarnya kalau zaman dulu itu standar dari mobil itu dibuat. Jadi setiap customer akan memilih lebih aman mana sih, jadi gitu. Kalau di luar negeri kita tahu hampir sekitar 75% sampai 85% itu kendaraan-kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang benar-benar ada safety, semua safety-nya lengkap, terutama untuk semua indikator mesin. Jadi mulai dari temperatur, panas oli, panas air radiator, terus kompresi mesin, bahkan ada tambahan untuk mobil yang berturbo itu ada turbo boost di situ, turbo booster. Jadi kita tahu di mana saatnya kita melakukan perawatan pada mobil ini, di mana saatnya kita berjaga-jaga. Jangan sampai pertama mobil itu sampai blow engine. Yang namanya blow engine itu mobil mesin itu bisa jebol ya, terus gardan jebol, tiba-tiba mobil mati mendadak karena kita nggak tahu penggunaan kendaraan itu kita sudah mencapai jarak berapa kilo. Kalau di sini di indikator kita, contohnya mobil yang saya gunakan ini adalah mobil LCGC yang baru keluar dari beberapa tahun yang lalu, dengan kalau saya bilang ya lumayan lah untuk pembelian kantong yang seperti saya, jadi yang menengah ke bawah. Jadi mobil ini lumayan worth it digunakan. Cuman kalau teman-teman bilang untuk body rollnya memang lebih tipis pembuatannya, pelat yang dipakai. Tapi kembali lagi kita menggunakan mobil itu kan secara berhati-hati ya, dan terutama yang bisa kita antisipasi adalah mesinnya. Jadi penggunaan mesin ini tadi. Nah, apa aja yang tidak ada di dalam kendaraan LCGC contohnya, atau kendaraan teman-teman yang digunakan saat ini, nanti bisa dicek ya. Jadi pertama, di indikator mobil-mobil saat ini yang terutama kayak LCGC itu hanya ada beberapa panel seperti ini. Oke, kita bisa hidupkan. Pada saat hidup nanti baru kita tahu. Nah, di sebelah sini tadi ada temperatur. Itu untuk radiator. Memang iya ada. Tapi indikator
warna itu akan muncul pada saat mobil sudah berada di tingkat panas suhu air yang tinggi. Jadi pada saat mobil ini suhu air radiatornya sangat tinggi, indikator pasti akan nyala dan mobil pasti akan berhenti. Kalau bahasa bengkel, overheat, panas mesin ya. Nah, itu terjadi karena kita tidak tahu air yang ada di dalam radiator itu bersih atau tidak, tersumbat atau tidak karena kerak kotoran. Nah, maka dari itu saya di sini menggunakan tanpa endorsan ya ini ya. Ini saya pakai water temperature yang di sini. Water temperature ini fungsinya adalah bukan menggantikan dari fungsi itu tadi, fungsi indikator temperatur bawaan yang original ya. Jadi di sini kita bisa mengantisipasi dari tinggi jarum yang menunjukkan angka. Jadi normalnya kalau kita macet sampai perjalanan jauh itu normalnya adalah di antara 80-90 atau 90 lebih sedikit. Jadi kita bisa tahu bahwa kondisi radiator, air radiator kita, saluran radiator kita itu normal. Apabila terjadi peningkatan suhu yang sangat cepat melebihi 100, itu kita bisa di sini kita bisa tentukan sensornya, dia akan memberikan alarm di 100 di antara jarak ini ya, 100 atau 110. Jadi kita bisa antisipasi. Nah, biasanya hal itu terjadi karena teman-teman biasanya lupa bawa mobil baru, nggak perlu kan yang namanya mengganti air radiator pada beberapa saat atau beberapa tahun, atau air radiatornya kurang, itu biasanya teman-teman lupa. Nah, solusinya adalah ya ini tadi, kita pasang. Jadi kita tahu kalau itu jarum ini naik dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, jarum ini naik secepat itu, nanti di sini akan berbunyi alarmnya. Nah, itu kita bisa cek sebelum indikator yang ada di mesin ini menyala. Tadi ya, indikator sebelah sini itu nyala. Kita bisa cek, biasanya airnya berkerak, kotor, itu bisa kita ganti dulu, kita bersihkan, kita kuras, atau taruhlah kita ke tukang servis radiator ya, supaya lebih gampang. Itu nanti di situ akan dibersihkan, kita isi ulang lagi air radiatornya dan tidak akan terjadi masalah karena akan dicek semua saluran-salurannya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan water temperature itu tadi. Kita bisa mengantisipasi kalau kita harus tiba-tiba bepergian jauh, entah itu mendadak atau tidak, kita bisa tahu di situ mobil kita kira-kira mampu nggak untuk perjalanan jauh. Kadang kan kita nggak tahu, tinggal pakai aja, tiba-tiba pada saat kita membutuhkan kendaraan ini di waktu-waktu yang mendesak dan tertentu, terjadilah yang namanya overheating di tengah perjalanan, atau panas yang tiba-tiba akhirnya selang radiator itu harus sobek karena kepanasan kan, di suhu yang tinggi dengan tekanan kompresi mesin yang tinggi, dorongan water pump akhirnya sobek. Saya sudah pernah ngalami sih sebenarnya. Makanya tidak hanya di mobil lama, di mobil baru pun selama itu indikator tidak ada, untuk keamanan kita sendiri kenapa harus ragu? Itu aja sebenarnya. Jadi itu fungsinya untuk water temperature. Gimana cara pemasangannya sih gampang. Mungkin teman-teman bisa menghubungi bengkel-bengkel terdekat
Kalau mau beli spare partnya di toko online juga ada. Yang mungkin daerah sekitar Surabaya mau minta tolong ke kita juga silahkan. Alamat dan nomor telepon nanti juga ada di komentar di kolom deskripsi di bawah. Yang pasti kita akan membuat video-video sedikit pembelajaran untuk teman-teman yang masih baru menggunakan kendaraan atau yang sudah lama. Mungkin ada yang belum tahu, ya kita sama-sama belajar. Jadi video ini dibuat bukan karena untuk ketenaran atau kesok pintaran, jadi sama-sama belajar. Saya juga bukan orang bengkel, saya hanya belajar dari beberapa teman-teman yang benar-benar berada di bidang mesin seperti ini. Jadi stay tune terus, jangan lupa like dan subscribe ke channel saya. Yang mau berteman dengan saya, mau tanya-tanya di Facebook silahkan, sama namanya juga Agusta Nova. Di Instagram juga Agusta Nova, sama say aja. Laki perempuan bagi saya bukan masalah, yang penting yang berteman itu oke-oke aja. Jadi kita lanjut penjelasan bagaimana pemasangannya. Nanti ada beberapa foto yang saya contohkan itu pada saat pengerjaan. Jadi pengerjaan tidak bisa saya tampilkan hari ini sore hari ini, karena pengerjaan itu saya lakukan tadi malam. Karena di bulan Ramadan ini kan saya juga kebetulan berpuasa juga, jadi saya mengerjakannya malam. Jadi benar-benar tidak lama sih sebenarnya. Jadi saya kemarin start itu jam 7 malam, kita selesai jam 10-an lah, 2 jaman lah. Oke. Gimana tadi, mungkin teman-teman di Facebook saya juga sudah ada yang bertanya gimana cara pemasangannya. Oke, jadi gini ya, dalam setiap pembelian variasi itu pasti akan disertakan manual book yang bisa ditranslate. Kalau bahasa Inggris ya kita translate ke bahasa Indonesia untuk teman-teman yang kesusahan untuk membaca bahasa Inggris. Dan di sini juga ada gambar, kita bisa membaca gambar, sangat mudah sebenarnya. Jadi mungkin saya bisa bantu ulas dari itu. Jadi nanti akan ada 2 kabel. Yang pertama kabel sensor. Kabel sensor itu nanti akan masuk ke indikator yang soket tengah. Soket tengah ya, kecil. Unboxing indikator oli Devi, indikator oli. Kita lihat ori. Motif yang pasti-pasti aja ya. Kalau nggak barang ori kasihan kendaraannya. Jangan bilang barang ori mahal, kita yang harus jeli belinya. Yes. Water temperatur. Tes perlengkapannya pakai double tip ya, nanti pakai double tip. Untuk pemasangannya dan fungsinya nanti kita lihat, simak video berikutnya. Oke, sip. Cocok ya. Oke, aman. Sip. Ini agak buram ya, ini yang di tengah ini. Dan yang di ujung ini adalah yang masuk ke listrik atau ke arus listrik yang ada di mobil. Jadi saya jelaskan langsung. Kabelnya kan berwarna seperti ini. Seperti biasa, untuk kabel yang berwarna hitam nanti teman-teman bisa masukkan ke minus aki atau ground body.
yang orange ini bisa ke positif aki ya, positif aki. Oke, mungkin videonya agak feedback, videonya agak terganggu ya cahayanya. Gini aja. Nah, kabel orange ini persamaannya adalah kabel plus merah. Ini nanti bisa dihubungkan ke positif aki, yang hitam minus aki, yang orange positif aki. Nah, untuk yang warna kuning ini teman-teman bisa menghubungkan langsung ke positif minus ya, ke minus kontak dari mobil, arus kontak mobil, arus kunci mobil. Nah, terus untuk yang warna putih teman-teman bisa menghubungkan ke minusnya lampu kota. Gitu aja sih, gampang. Nah, untuk sensor indikator yang di tengah tadi itu tinggal dipasang di soketnya dan kita hubungkan sama yang ada di mesin. Jalurnya seperti ini aja, simple. Kita nggak bikin yang terlalu rumit ya, karena bahaya juga kalau modifikasi tidak mempedulikan sebuah safety. Oke, jadi teman-teman nanti akan harus memotong ini dulu. Ini adalah selang radiator yang masuk ke mesin ya. Ini selang masuk ke mesin. Ini bisa teman-teman potong dengan jarak yang aman lah. Jadi dipotong, terus teman-teman harus memasang yang namanya, kalau saya bilang ini namanya terminal indikator. Ini dari aluminium, kita beli di online juga ada. Tinggal kita pasang, ukurannya sama kan, 35 mili diameternya ya. Jadi kita pasang, kita klem, nggak usah dilem nggak apa-apa. Kalau mau ditambahin lem perekat silakan. Ini kita kalau benar-benar selangnya ori, kita langsung aja klem yang kuat kanan kiri, kita pasang ya. Kan kita pasang ini tadi segini sebenarnya pipanya, jadi kita pasang masuk, langsung kita klem kanan kiri. Nah, indikator ini sensornya yang berwarna chrome. Nah, hanya dua kabel ini saja yang langsung masuk ke dalam indikator yang ada di dalam water temperatur, yang di dalam tachometer ya, tachometer water temperatur. Gitu aja. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Nah, di sini nanti akan normal. Nggak kelihatan kan? Di sini nggak akan muncul indikator itu, hanya nyala pada saat mobil starter on. Nah, oke, kalau di indikator yang di atas, pada saat mati mobil dia akan stop. Nah, sekarang coba kita nyalakan. Nah, kenapa kok sudah di 40? Berarti suhu air pada saat mobil berhenti dan saya parkir di panas sinar matahari ini tadi siang, itu suhunya adalah 40 derajat. Nah, 40 derajat. Tadi siang juga mobil ini baru saya pakai berkeliling. Mungkin nanti ada sedikit video yang saya sertakan reviewnya untuk RPM ini ya, tachometer RPM ini nanti fungsinya. Nah, pada saat saya gunakan lambat laun memuncak ke 90 tingginya. Jadi panas mesin masih normal ya, saya pakai keliling tadi. Nah, di sini apabila saya nyalakan mesinnya, nanti perlahan akan naik. Jadi dia akan membaca suhu temperatur mesin ini berfungsi enggak. Oke, kita starter saja. Warnanya bisa diganti-ganti ya sebenarnya, tapi saya senang warna putih. Oke, nah di sini kita biarkan aja mesinnya panas. Mungkin bisa sambil nyalakan AC ya.
di beberapa menit ke depan nanti akan mengalami kenaikan pada suhunya. Kalau pemasangannya betul, benar. Kalau tidak benar gimana? Tinggal dicek aja. Jadi nggak usah khawatir, yang pasti water temperatur sangat membantu. Bukan untuk gaya-gayaan ya. Mungkin teman-teman ada yang ditaruh di dashboard di bawah karena takut kelihatan racing. Sebenarnya kalau kelihatan nggak apa-apa. Kalau nggak kelihatan itu yang malah mubazir ya. Malah kayaknya sia-sia aja. Oke. Nah, ya kan? Ada kenaikan pergerakan? Ada kan? Yes, jadi tadi kan sekitar 39, sekarang naik 2 digit. Karena AC saya nyalakan, berarti kinerja sebuah radiator pasti akan meningkat. Nah, apalagi di saat kemacetan yang didampingi dengan panasnya sinar matahari siang. Nah, ini sore kita hanya beberapa menit. Nah, ini normal. Jadi naiknya step by step, pelan. Kalau kita starter dalam waktu beberapa menit langsung tinggi, itu berarti bermasalah dengan radiator Anda. Oke. Mungkin yang mau bertanya-tanya bisa WA atau tulis komen di bawah. Nanti kita bisa sharing ya. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, next adalah teman yang ada di sampingnya yang lebih besar. Nah, ini saya pakai, sebenarnya di sini juga ada. RPM ya, sebelah kiri. Loh, sudah ada, kenapa harus pasang lagi Mas buat gaya-gaya? Oh, jangan salah. Jadi gini. Untuk khusus mobil LCGC yang saya gunakan ini, dia akan nyala yang namanya Eco, pengirit BBM. Nah, Eco. Di sini ada gambar daun ya tadi ya di sini ya. Nah, itu adalah pengirit BBM. Di sini kita kontrol di sini. Jadi nggak mungkin kita mengemudi lihat depan sambil lihat RPM. Biar asupan BBM-nya irit dan mobilnya nggak blow engine kalau kita lagi ngebut. Wow, blow engine-nya. Karena kita lupa atau terlalu lama mengoper persneleng di RPM yang tinggi yang membahayakan mobilnya. Jadi pertama teman-teman harus membaca dulu asupan mesin, asupan RPM yang aman teman-teman gunakan itu sebenarnya seberapa. Contohnya adalah mobil Toyota Calya 1200 dengan mesin dual VVT-e yang saya gunakan ini. Kompresi standarnya ibaratnya dia kompresi normalnya yang tidak berbahaya, sangat aman digunakan adalah di RPM 3200 sebenarnya, tapi saya pakainya di 3000 aja karena ada delay pada saat kita mengoper gigi itu pasti. Nah, kenapa di RPM 3000? Itu adalah batas minimum kita menggunakan RPM pada kendaraan dual VVT-e LCGC 1200 cc ini. Jadi kalau saya gas di sini pada saat RPM 3000 saya menambahkan shift light berwarna hijau. Nah, di saat saya menggunakan kendaraan ini kalau kayak saya ingin irit, kita pandangannya kan hanya ke depan seperti ini. Begitu RPM-nya 3000, kita oper gigi saja, maka secara otomatis shift light-nya akan hilang dan kita bisa melanjutkan gas lagi terus sampai kita sampai di tujuan lah pastinya. Nah, itu di sini untuk mobil 1200 mesin dual VVT-e LCGC itu masih terbilang asupan BBM-nya akan irit ya. Karena kita tidak menggunakan RPM di atas 3000 pada persneleng atau gigi 1, 2, 3 dan mungkin 4. Nah, biasanya di gigi 5 itu dia punya batas minimum. Batas minimum itu sekitar 3300, 3400-an lah kalau saya sudah pernah nyoba. Nah, itu saya ukur semuanya dan saya setting
di 3000 semua. Jadi kalau mau aman, irit, walaupun perjalanan jauh, begitu RPM 3000, kita nggak perlu lihat RPM di bawah atau di sini. Kita hanya lihat ke depan saja. Nanti si flat ini akan mengirim sinyal hijau seperti tadi. Itu adalah tandanya kita mengoper gigi. Selama di sini tidak nyala warna hijau, kita nggak perlu oper gigi. Itu aja, praktisnya itu aja. Nah, terus untuk teman-teman yang suka nge-racing, kebut-kebutan, atau ya mungkin dikejar sesuatu atau mengejar sesuatu, itu teman-teman untuk mobil ini 1200 LCGC dengan mesin dual VVT-i ini, teman-teman bisa setting RPM-nya. RPM si flight kedua adalah warna merah di 4200, karena saya baca di beberapa panduan engine dual VVT-i yang diaplikasi di mesin 1200 mobil LCGC, salah satu produk ini itu di 4200. Jadi begitu kita setting di 4200, mesin sudah maksimal itu harus dioper gigi. Kalau nggak dioper gigi, mungkin di persneling 1, 2, 3, dan 4 itu bahaya, nanti akan terjadinya yang namanya blow engine, atau tiba-tiba mesinnya mati, jebol dan lain sebagainya, karena penggunaan mesinnya tidak sesuai dengan kompresi. Jadi harusnya dioper gigi, tapi teman-teman telat mengoper gigi dan memaksakan untuk mobil itu berteriak, suaranya kencang. Hati-hati, kalau masih banyak uang sih nggak masalah. Oke, sambil kita lihat ke sebelah, water temperaturnya sudah naik. Ini ya, kita di dalam mobil dengan AC yang nyala, mesin yang nyala pastinya. Sekarang sudah nyampe 85. Oke, kita lanjut penjelasan ini. Jadi saya coba di RPM 3000 nyala. Nah, ini kita harus oper gigi di 4200 tadi. Kalau kelamaan pada saat persneling nyala, gearbox sudah terhubung dengan mesin, itu sangat berbahaya. Kalau sering-sering, kalau nggak sengaja sekali dua kali, saya rasa masih nggak apa-apa ya. Nah, untuk pemasangan RPM ini, kebetulan kemarin saya hanya bisa memasang untuk elektrikalnya, penyampaian arus listrik yang masuk ke dalam, AC/DC-nya, plus minusnya untuk lampu. Jadi di sini juga bisa. Ini kebetulan saya menggunakan merek yang sama dari Jepang. Nah, jadi ini. Nah, ini kita bisa ganti warna atau setel di sini. Untuk mesin RPM tinggi kita bisa rubah nanti. Di sini juga ada di buku panduannya yang ini tebel. Ada semua. Kebetulan ini teman-teman yang biasa membalap juga menggunakan. Nah, ini sebenarnya awal-awal saya juga berpikir, wah, tuh kelihatan banget sih. Tapi karena bagi saya ini kebutuhan gitu loh. Jadi saya memasangnya, mengaplikasikannya di kendaraan saya sendiri. Karena pada saat mobil saya jebol, teman-teman yang berkomentar juga pasti nggak ada di sebelah saya. Jadi yang bisa membantu saya adalah diri saya sendiri dan teman-teman towing mungkin ya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Prinsip saya adalah kalau bisa kita mandiri, mengantisipasi, lagi-lagi mengantisipasi kejadian itu, saya rasa nggak ada masalah kan ya. Nah, jadi ini untuk RPM. Nah, pemasangannya, nah ini bisa setting-setting. Ini untuk warna, redup, terang. Untuk pemasangannya kembali lagi sama. Jadi untuk plusnya masuk ke aki, minusnya masuk ke ground. Untuk warna kuningnya, kabelnya kebetulan sama, cuman ini kabel 5, yang itu kabel 4. Yang kuningnya masuk ke minus kontak, jadi begitu kontaknya on dia baru ada arus masuk. Terus yang warna putih masuk ke lampu utama atau lampu kota. Kayak ini kan masuk lampu kota ya. Lampu kota ini di sini nanti ini adalah tombol untuk merubah set. Nah, ini satu kabel warna hijau itu masuk ke dalam engine. Kebetulan tempo hari pemasangannya saya juga masih belajar, akhirnya kita minta tolong ke teman salah satu bengkel balap di Surabaya di daerah Rungkut. Ya, mungkin teman-teman tahu Banana Speed ya, yaitu di situ. Tapi untuk yang mau ngobrol-ngobrol dengan saya, yang mau belajar-belajar juga silakan. Nah, ini adalah 2 indikator yang saya gunakan. Sebenarnya satu lagi belum datang karena di mobil ini nggak ada indikator temperatur oli. Nah,
Umumnya adalah 3 indikator itu, 2 indikator utama sebenarnya. Untuk voltase aki ya, kita nggak tahu aki tekor atau gimana, saya menggunakan variasi lagi variasi. Di sini ada indikator. Kebetulan ini satu set dengan temperatur suhu yang ada di dalam mobil. Di luar seperti ini. Ini nggak online, jadi langsung di sini sensornya masuk ke dalam. Ini untuk AC-nya sekitar 17 derajat ya Celcius. Nah ini untuk akinya, kondisi akinya saat ini seperti ini. Normal masian, jadi yang nggak normal itu adalah 5 ke bawah, 6 ke bawah atau 5. Oke. Indikator-indikator yang ada di dalam kendaraan saya ini sangat saya butuhkan, sangat membantu sekali. Jadi nggak semata-mata kita semua pasrah kepada bengkel langganan kita. Itu aja. Oke. Sampai di situ dulu teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe yang belum. Yang mau share ke saudara atau teman-teman silahkan. Yang mau komentar silahkan. Pada dasarnya kita di sini sama-sama belajar. Saya tidak benar-benar kaku. Jadi yang mau sharing-sharing, yang mungkin Mas sebenarnya itu kurang tepat gini atau kok nggak sebaiknya seperti ini silahkan komen aja. Kalau saya benar-benar lagi sempat langsung saya balas, karena notifikasi itu pasti akan masuk ke email. Oke. See you next time. Karena ini lagi di musim wabah, sehat selalu untuk teman-teman. Gunakanlah kendaraan Anda aman mungkin untuk keluarga aja jadi aman. Jadi semoga kalian baik-baik aja. Salam sehat selalu. Salam Otomania.